Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Ekosistem Laut Dangkal berbasis sea farming di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya sendiri Siti Maulizar dan rekan saya Debbie Arsina. Nama saya Mita Fadila. Laut Indonesia sangat melimpah. Selain objek wisata yang terkenal akan keindahannya, Indonesia juga menjadi sandaran hidup bagi masyarakat di sekitar pesisir. Tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga pada hasil lautnya. Seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu yang bergantung hidup pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia menjadi salah satu negara bahari yang memiliki kawasan terumbu karang yang sangat luas, yaitu mencapai 7.500 km. Hal tersebut menjadikan perairan Indonesia sebagai ekosistem laut terkaya di dunia. Pada tahun 1990-an, Indonesia pernah mengalami penurunan hasil tangkapan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yaitu masuknya nelayan luar seperti Bangka Belitung, Madura, dan Makassar yang menangkap ikan di daerah Kepulauan Seribu dengan alat yang lebih canggih. Sedangkan masyarakat pesisir di sekitaran Kepulauan Seribu masih menangkap ikan dengan menggunakan bom dan potasium cyanida. Perlu kita ketahui bahwa potasium cyanida sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup terumbu karang, yang dimana potasium cyanida dapat membahayakan habitat dari terumbu karang itu sendiri. Jika terumbu karang di Indonesia sudah rusak, maka habitat ikan juga akan rusak. Tidak akan ada lagi habitat untuk ikan, baik untuk pemijahan, tempat berlindung dari predator, maupun tempat mencari makan. Faktor yang kedua yaitu adanya overfishing atau sistem tangkap lebih. Nah, jika terjadinya overfishing, maka akan terjadinya kelangkaan spesies maupun populasi, sehingga masyarakat di sekitaran pesisir juga dapat mengalami kemiskinan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka IPB melalui PKSPA dan dinas-dinas terkait mengembangkan sistem sea farming di Kepulauan Seribu. Nah, apa itu sistem sea farming? Nah, sea farming itu merupakan suatu sistem pengelolaan ekosistem laut berbasis marikultur atau budidaya laut dengan tujuan akhir untuk meningkatkan stok ikan di perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitaran pesisir. Pengelolaan sistem sea farming di daerah Kepulauan Seribu menggunakan konsep agribisnis. Jika sudah ada kata agribisnis, maka sudah terdapat pelaku-pelaku bisnis di dalamnya yang saling berkesinambungan. Konsep sea farming ada beberapa konsep, bekerja secara serial, sinergis, paralel. Arti sinergis artinya bekerja bersama-sama. Serial artinya bekerja bersama sambung, paralel artinya bekerja secara paralel. Konsep ini memiliki enam sistem ini diantaranya yaitu head herring, sea racing, enclosure, fan culture, chain culture, dan long line. Yang pertama, head herring. Head herring adalah sistem di mana sea farming ini alami. Yang pertama itu dia itu tempat pemijahan dari larva menjadi benih, menjadi dewasa hingga menjadi ikan larva lagi. Yang kedua, sea racing. Sea racing adalah sistem sea farming yang melakukan sistem di tempat terbuka atau di laut terbuka, yaitu memanfaatkan perairan alami dengan dasar alami yang menyebar bibit agar tidak lepas, di bawahnya ada jaring, dan ketika dipanen bisa ditangkap. Yang ketiga itu enclosure. Enclosure-nya itu sistem sekat. Sistem sekat ini seperti sekat satu sekat dengan sekat yang lain seperti membentuk kotak. Kotakan tersebut itu contohnya itu Ada pengertian penkultur. Penkultur merupakan sistem budidaya dinding dengan bantuan jaring yang ditunjang oleh patok kayu dengan bagian dasar kandang berupa perairan atau dinding alam. Fungsi dari penkultur itu sendiri sebagai wadah untuk pembesaran ikan atau biota yang dipelihara. Lokasi yang harus diperhatikan untuk dapat dijadikan penkultur yaitu sumber air, kedalaman perairan, bentuk dasar perairan, serta perlindungan dari hantaman arus. Contohnya yang dapat dijadikan penkultur itu dia seperti sungai, waduk, dan saluran irigasi.
Syara perairan yang dapat dijadikan penkultur memiliki kedalaman 50-100 cm, memiliki tingkat kecerahan 25-40 cm, serta memiliki pH 6,5-7,5. Jenis-jenis organisme yang dapat dipenkultur seperti ikan mujair, ikan nila, ikan lele, dan ikan gabus. Kalau untuk membuat penkulturnya sendiri, penkultur dia memiliki dua komponen utama. Yang pertama, patok kayu dan jaring. Cara membuat penkultur, pertama, patok kayu ditancapkan pada dasar perairan setinggi pasang tertinggi agar pada saat terjadi pasang, kolam tidak tenggelam. Selanjutnya, patok kayu dipasangi jaring. Kemudian pada dasarnya ditenggelamkan sedalam 0,5-1 meter agar ikan yang dibudidaya tidak keluar dari kandang. Cara panen dengan sistem penkultur, ikan digiring dengan menggunakan alat bernama kere. Kemudian kere dibentang di sepanjang kolam sehingga ikan terpojok ke sisi-sisi kolam. Kemudian kita tinggal menangkapnya. Budidaya dengan penkultur memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihannya sebagai alternatif bagi orang yang tidak memiliki lahan untuk budidaya di perairan, serta kekurangannya karena berbatasan langsung dengan dingin alam sehingga risiko yang ditimbulkan itu lebih besar. Cage culture merupakan sistem budidaya keramba atau produksi aquaculture di mana ikan disimpan dalam pena jaring apung atau keramba. Untuk membuat cage culture memiliki beberapa komponen. Yang pertama, bingkai, yang kedua, pemberat, yang ketiga, pengapung, dan yang keempat, jaring atau net. Untuk struktur kandangnya, biasanya itu berbentuk persegi, persegi panjang, segi 6, atau segi 8. Cage culture memiliki beberapa tipe keramba. Yang pertama, keramba permanen, kedua, keramba mengambang atau mengapung, dan yang ketiga, keramba tenggelam. Longline merupakan tali memanjang yang dimasukkan ke dalam perairan yang terdiri dari tali utama dan tali cabang. Pada tali cabang terdapat mata kail pada ujungnya yang diberi umpan agar ikan dapat tertangkap pada ujung tali cabang tersebut. Konstruksi dari longline terdiri dari lampu bola, lampu utama, tali cabang, dan tali utama. Longline digunakan di seluruh dunia untuk menumbuhkan budidaya seperti kerang serta rumput laut. Keuntungannya dari budidaya menggunakan longline ini, nutrisi yang dibutuhkan rumput laut itu ya lebih banyak sehingga berpengaruh terhadap hasil panen yang akan didapatkan nantinya. Baiklah, selanjutnya ada kegiatan dalam sistem sea farming, yaitu 1. Budidaya ikan, pembenihan dan pembesaran, di mana pembenihan di sini bertujuan untuk menghasilkan ikan, sedangkan pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan yang siap dikonsumsi. 2. Restocking sumber daya ikan, maksudnya upaya penambahan stok ikan agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi. 3. Wisata bahari dan rehabilitasi lingkungan laut, maksudnya di sini sebagai usaha untuk memanfaatkan wilayah pantai dan laut sebagai pencemaran lahan dan serta memperbaiki ekosistem yang ada. 4. Pemilihan jenis ikan apa yang ingin kita jadikan sebagai induk, misalnya ikan kerapu, ikan kakap merah, atau ikan gurami, atau ikan patin, dan lain-lainnya. Yang kelima, calon induk tersebut akan dibesarkan. Maksudnya di sini calon induk-induk tersebut tadi akan dibesarkan. Selanjutnya yang keenam, dilakukan proses pengejaran terlebih dahulu, dari mulai pengumpulan telur, penetasan, pembesaran larva, sampai diperoleh benih yang maksimal. Yang ketujuh, karena benih-benih tersebut masih dalam keadaan lemah, maka perlu diedarkan dulu di KJA laut. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung taruh di laut, otomatis ikan besar akan memakan ikan kecil seperti predator-predator lainnya. Makanya perlu diedarkan terlebih dahulu di KJA laut atau keramba jaring apung. Ya, selanjutnya setelah cukup besar dan usia sudah memasuki 7-8 bulan, ikan tersebut perlu ditebarkan ke laut sehingga populasi di laut tidak akan berkurang. Nah, yang ke-9, selanjutnya mengatur kembali penangkapannya yang ingin diekspor kepada konsumen.
Yang terakhir, selanjutnya mempelajari lagi apa yang harus kita perbaiki agar sistem safe farming tadi tetap berlanjut. Oke, selanjutnya ada kelebihan konsep safe farming. Yang pertama, pelaku usaha ditopang oleh pemasok benih. Yang kedua, pelaku usaha mendapatkan pembesaran benih yang bermutu. Yang ketiga, usaha budidaya ikan lebih singkat karena adanya keterlibatan antara lapisan dari masyarakat. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, peluang usaha budidaya ikan lebih tinggi. Yang keenam, peluang pengembangan kegiatan budidaya safe farming lebih besar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.